Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ganti oli ya. Jadi ada bro yang heran mengapa kok di motor penulis yang lain penulis berani ganti oli 10.000 km. Padahal kan sekarang rekomendasi ganti olinya adalah 2.000 km. Wani-wani nih ganti 10.000 km. Tapi yang perlu tahu adalah penulis ini kalau rekomendasikan ganti oli, masa periodenya itu penulis kan rekomendasinya adalah abaikan kilometer, abaikan jam, abaikan bulan. Penulis itu kalau rekomendasi ganti oli, kapan sih ganti oli? Ganti oli itu lihat dari kondisi olinya, lihat dari efek oli ke performa, lihat dari warna oli. Jadi kalau misalnya olinya warnanya hitam, ya wes ganti oli. Jangan dibiarkan lama-lama. Suara mesin asak-asak, ya wes ganti oli. Jangan dibiarkan lama-lama. Nah, dengan acuan tersebut pula ya, penulis itu menilai kapan ganti oli. Dan ini penulis terapkan sudah mulai dari dulu. Mulai dari awal-awal punya motor dulu. Suara halus ya terus kan, gak peduli mau berapa lama. Suara kasar ya ganti. Kalau sekarang kan mungkin sehari ganti gitu ya. Dulu penulis ya sempat mirip-mirip seperti ini. Motor dipakai 2 hari suara kasar ya ganti. Tapi ya saat itu mesin masih lumayan tahan tahan oli lah daripada sekarang. Jadi kalau dulu oli itu ya satuannya bulanan, mau sebulan ganti atau 6 bulan, tergantung dari kualitas olinya. Dulu itu penulis ya 6 bulan perjalanan yang sama ya, 6 bulan kali 1.100 ya bisa sampai 7.000 lah. Itu kalau oli baik. Kalau oli buruk ya pendek. Tapi ya dulu penulis ngapain coba-coba oli ya, tahu oli yang baik ya wis itu yang pakai terus. Tapi pada saat itu aja standar pemakaian penulis untuk oli itu udah lama. Padahal itu Suprafit. Habis Suprafit Shogun ya tetap lama, Shogun 110 ya. Terus habis itu Suprafit lagi, ya tetap ganti olinya lama, ribuan kilometer. Habis itu Suzuki Spin, habis itu Honda Beat, habis itu Next 2, ganti olinya lama-lama ya. Penulis ganti olinya dalam waktu ribuan kilometer. Dan tetap penilaian penulis untuk oli itu acuannya bukan kilometer, tapi suara kasar ganti. Dan ya saat itu padahal belum tahu soal campuran minyak goreng. Jadi ketika tahu bahwa rekomendasi ganti olinya motor lagi 8.000 km, ganti olinya Suzuki Satria piro 6.000 atau berapa, ganti olinya motor ini ribuan kilometer, menurut penulis wajar, normal, karena ya penulis ganti olinya ya segitu juga. Cuma akhir-akhir ini
mulai dari punya NMAX ini penulis jadi tahu bahwa yang namanya oli itu kualitasnya sudah nggak sebaik dulu lagi, udah jelek. Tapi penulis punya NMAX juga sudah tahu ya bahwa kualitas oli itu sudah buruk. Cuma ya nggak sampai bikin rusak kayak gini ya, karena penulis ini kan pakai oli Yamalup itu cuma berapa ya, 700 km ya, yang berikutnya juga 400 km. Nggak nyangka rusak mesinnya itu bisa sampai separah yang bikin oli itu jadi umurnya pendek. Karena sebelumnya penulis juga ada Honda Beat ya, itu penulis tahu olinya jelek gitu. Jadi yang mengawali oli jelek di Indonesia itu kan AHM ya. Walau ya nggak berarti karena AHM yang lain jadi jelek, cuma yang mengawali oli jelek itu kan AHM dulu. Oli jadi encer, terus yang lain-lain jadi ikut-ikutan, sok environmentalis, sok hijau, sehingga nyuruh pakai oli encer ya. Di saat dulu-dulu juga penulis sudah tahu bahwa yang namanya MBX itu jangan diharap bisa lama lah umur olinya. Dengan standar metode penggantian olinya penulis, MBX itu cuma tahan 300 km. Dan itu sudah parah ya, di 400 km itu tarikan gak enak, top speed cuma 900, suara kasar dan seterusnya. Cuma ya saat itu piston dan ring pistonnya Honda Beat termasuk oke lah. Jadi walau sempat ngerasakan oli kasar, nggak ada kerusakan permanen ya. Begitu kasar penulis drain, olinya juga masih bening, betul-betul bening ya, di pemakaian 300 km itu. Jadi mesin masih betul-betul sehat saat itu. Beda dari NMAX ini yang ketika di drain 700 km pertama itu sudah hitam. Ya rasanya MBX dulu itu masih cukup bagus lah dibanding MBX sekarang. Entah kalau Yamalup. Tapi yang jelas ya, pemakaian oli yang normal, pemakaian oli yang layak pakai, itu benar-benar sesuai dengan buku manual. Jadi oli yang layak pakai, walau pemakaiannya ngebut macam-macam, pasti tahan lah untuk pemakaian sesuai buku manual. Nah yang sekarang ini yang terjadi adalah oli-oli sudah nggak layak lagi, nggak layak pakai. Jadi oli-oli itu banyak yang nggak tahan dipakai sejauh rekomendasi. Dan ironinya, oli dealer pun termasuk oli yang nggak layak pakai. Jadi oli yang kalau dipakai nggak mungkin bisa tahan mengikuti rekomendasi. Belum soal cuaca, belum soal kekentalan ya. Zaman dulu nggak ada cerita maksa-maksa pakai 10W30, nggak ada. Kebanyakan oli itu ya 20W50. Oli motor laki, oli motor metik, oli motor bebek ya 20W50. Seragam. Nggak ada yang nyuruh pakai 10W40. Di saat itu standar mesin ya jauh lebih tinggi dari sekarang. Maksudnya standar penilaiannya. Suara mesin kelidikan kasar itu orang sudah pergi ke bengkel itu tanya itu, kenapa ini mesinnya, kenapa ini? Ya apa caranya aja halus. Saat itu mesin itu
Nggak ada yang kayak sekarang jejer sebelahnya suara asak gitu. Nggak ada zaman dulu itu. Padahal itu acuan ganti olinya adalah 6.000, 8.000, ribuan. Nggak kayak sekarang 2.000 pun dianggap terlalu lama ya. 1.000 malah. Ya orang sekarang ya pukul rata. Pukul rata, wah ini oli ya, emang cocoknya 1.000 oli apapun ya, padahal ya enggak. Tapi ya gimana lagi, ketika mesinnya sudah rusak, ya mau gimana lagi kalau nggak diganti pendek. Yang bener sih ganti oli itu tidak berdasarkan kilometer ya. Karena kalau berdasarkan kilometer terus pakai oli yang nggak layak pakai, ya pasti mesin akan rusak. Dan kalau mesin sudah rusak, mustahil bisa bikin oli awet. Dan ya orang itu kadang nggak sadar bahwa motornya itu sudah rusak mesinnya. Jadi kayak yang seperti penulis alami sekarang, fuel dilution gitu ya, tidak dianggap sebagai suatu penyakit oleh kebanyakan orang. Ketika oli jadi warna hijau, ketika oli jadi cepet encer, tidak dianggap sebagai penyakit. Orang juga sudah tidak lagi menilai oli kemampuan oli dari halus tidaknya, dari warna olinya, dari performa. Jadi harusnya ganti oli itu tidak berubah performa. Harusnya seperti itu. Standar penulis dulu seperti itu. Mulai dari awal ganti oli sampai dengan sebelum olinya di drain, performa motor penulis dulu ya tetap ya segitu itu wes. Mau oli umur 0 km, mau umur 6.000 km, kalau gaspol ya wes segitu top speednya, nggak berubah. Kalau sampai berubah ya itu telat. Tapi selama penulis melakukan penilaian itu nggak pernah ya nilai saat berubah gitu, sampai ketika performa mesinnya berubah gitu. Dan ya sekarang banyak ya orang yang ngomong setelah ganti oli jadi enak lagi tarikannya, jadi irit lagi, jadi kencang lagi. Wah itu memprihatinkan itu. Itu artinya orangnya wis memakai oli sampai performa motornya turun parah. Karena harusnya ya performa motor nggak sampai bisa dirasakan bedanya seperti itu. Cuma ganti oli tok tenaga bisa nambah lagi, top speed bisa naik lagi, itu kan sesuatu yang parah. Itu artinya kan olinya itu dipakai sampai betul-betul peret, betul-betul nggak ada tenaganya. Kalau cara pemakainya seperti itu ya wajar lah bila kemudian 20.000 km turun mesin, 30.000 km turun mesin, atau bahkan 10.000, atau bahkan 5.000, atau bahkan langganan tiap misal 10.000 km harus turun mesin. Entah ganti roller, entah ganti piston, entah ganti rocker, templar, bearing noken as. Nggak seharusnya komponen-komponen itu perlu diganti ya. Mau pakai oli apapun juga ya, kalau pakai pedoman bahwa suara mesin kasar itu diganti, performa mesin turun diganti, oli warna hitam diganti, ya awet lah mesinnya. Entah apakah motor NMAX penulis ini bisa jadikan
acuan ya, umur sudah lebih dari 42.000 km. Nggak butuh ganti rocker roller, nggak butuh ganti bearing noken as, nggak butuh ganti komponen dalam-dalam ya, walau sebenarnya butuh juga ganti ring piston karena ini wes fuel dilution parah. Tapi fuel dilution parah kan terjadi sejak awal-awal. Ya memang sih sekarang ini lebih parah daripada ketika motor umur 1000 km. Karena ya penulis pakai oli ya, ada yang sampai parah juga. Oli yang harga 30.000 parah kualitasnya, atau oli yang harga 200.000 tapi parah kualitasnya. Oli mahal atau murah, kalau kualitasnya nggak bagus ya nggak bagus. Oli murah kalau kualitasnya bagus ya awet di mesin. Orang juga gitu menilai oli itu dari harganya, padahal ya selama ini oli-oli yang penulis coba itu bagus, anehnya harganya kurang dari 50.000. Oli yang lebih dari 50.000 itu kebanyakan jelek kalau harganya di bawah 100.000. Di bawah 100.000 pun ada yang jelek juga. Yang 200.000 jelek juga ada. Tapi ya tentu memang ada pengecualian, seperti misalnya apa ya, yang selain Pertamina harga 50 sampai 100 nggak ada ya. Nggak ada. Yang di atasnya 100 oli Delvac One itu bagus. Oli Caterpillar itu juga lumayan. Oli Caterpillar itu katanya Delvac MX ya, tapi yang made in Singapura. Oli Exxon Mobil yang made in Singapura masih bagus, tapi yang sudah buatan federal, aduh, turun kualitasnya. Dulu oli Repsol masuk hitungan, tapi sekarang wah wis kok malah jadi buruk lagi. Dulu Bardahel masuk hitungan, tapi sekarang waduh wis. Apa oli Total juga sama. Dulu oke, tapi begitu sudah buatan lokal, sudah sekarang masih yang buatan Singapura juga kurang begitu bagus, termasuk yang Elf-nya juga. Oli itu rumit ya. Dan parahnya orang sekarang nilai oli itu dari apa coba? Dari tulisan full sintetik, dari tulisan API SN, dari hasil uji partikel ya. Padahal uji partikel itu kan cuma aditif ya. Uji partikel itu tidak menunjukkan bagaimana sifat dari bahan dasar olinya. Padahal yang butuh kita tahu itu berapa sih shear stability-nya, berapa sih evaporation loss-nya, apa mana, berapa sih oxidation value-nya. Yang butuh angka itu. Tapi dari uji oli di Indonesia nggak ada yang nyebutkan soal itu. Padahal data itu yang penting. Sekarang ini yang paling lemah di oli itu dari bahan olinya, bukan aditifnya. Aditif semua oli itu wis bisa dibilang bagus lah. Karena orang-orang yang jual oli di Indonesia sudah tahu, orang Indonesia itu yang dilihat aditifnya. Jadi aditifnya dibuat lengkap dan itu enteng ya kalau untuk sebuah pabrikan oli. Terus bahan oli dibuat yang ala kadarnya, ambil dari bahan daur ulang.
Pabrik-pabrik daur ulang di Indonesia juga banyak, yang diakui dunia juga banyak. Dari WGI, dari BP, dari ALP Petro, dan ada berapa? Sampai 23 pabrik oli bekas kalau nggak salah ya. Ambil dari situ, kasih label oli full sintetik, sudah laku. Bayar orang di grup oli, suruh uji oli, suruh publis datanya, suruh lihatkan angka. Oh ini loh, oh ini loh. Data kekentalan akhirnya nggak dilihatkan, data apa observasi oksidasinya nggak dilihatkan. Nggak perlu dilihatin karena orang-orang juga paling nggak tahu ya. Yang dilihat cuma aditif tok. Salesnya tinggal ngomong, oh ini hasilnya olinya bagus, ini ada ininya sekian persen, ada ininya sekian persen, ini olinya pasti bagus ini. Apalagi di botolnya ada tulisannya full sintetik, ini artinya super bagus ini. Ya parahnya banyak yang sudah kecuci otak, jadi ya oh iya banyak sekali yang membo. Sip. Jempol. Jadi ketika ada orang yang membawa oli full sintetik itu sekarang bahannya mineral atau bahkan daur ulang, langsung dibully deh pasti. Padahal mereka itu hanya di dunia khayalan saja, karena namanya kualitas oli tidak bergantung hanya pada aditif, tapi itu faktanya. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.